alun anin nabail azim. Nabi Adam ketika konflik dengan malaikat, Allah ngetes malaikat ambiuni bi asma'i haula, masih pakai mahmuslam. Tapi setelah menjadi isim fa'il atau isim maf'ul, nabiun itu menjadi nabiyun, ditakfif hamzah menjadi apa? Ya. Nabiun menjadi apa? Nabiyun. Sehingga jangan kira nabiyun itu nakis ya'i, bukan. Dia adalah hamzah yang ditakfif menjadi ya. Sebab itu nanti kalau sampean ngaji sab'ah, itu aja baca qad aflahal mu'minun. Sebagian baca apa? Qad aflahal mu'minun. Allahu yastahzi'u. Sebagian baca apa? Allahu yastahzi. Karena apa? Pola-pola hamzah menjadi ya kalau ba'dal kasrah, menjadi wawu kalau ba'dal dhammah, menjadi alif ketika ba'dal fathah, itu pola yang dipahami betul oleh Ibnu Malik. Makanya kadang orang tidak bilang adimus sya'ni, tapi apa? Adimus sya'ni. Orang bilang qad aflahal mu'minun, bukan mu'minun. Nah, sorof tadi, balik lagi teng sorof. Sorofnya Mbah Maksum Ali Jombang itu, Kuwaron Jombang itu ikut partai yang acak. Niki buatan kritik, buatan ini cerita ilmu. Mbah Maksum Ali nggih seneng. Misalnya ya, amanah, coba sampean, amanah yu'minu imanan. Itu kan gak fair. Amanah diiklal, amanah asluhu amanah ala wasni af'ala. Istama'ta hamzatani soe fa'udilat asaniyah alifan fasoro amanah. Yu'minu gak diiklal. Imanan diiklal lagi. Lah kok aneh, madi diiklal, mudhari' tidak, masdar diiklal lagi. Maka sebagian qiraah ya sudah, kalau diiklal semua. Berarti apa? Amanah yuminu imanan. Sebab itu ketika kita ngaji sab'ah ada hamzah menjadi wawu, ya terus biasa wae. Ya wawu, balik malih teng alfiyah. Alfiyah menyediakan itu semua. Terus cerita malih, dulu sahabat itu kan banyak yang orang-orang Arab, orang-orang pedalaman yang hanya tahu satu bahasa. Niku ketika Nabi ngendikan membaca Al-Quran, maksudnya pun walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sahabat mboten nate ngaji alfiyah, mboten nate mondok teng Maron, mboten nate. Napa malih untuk ijazah mboten nate. Itu sahabat itu bisik-bisik. Adalan amdalan. Itu tadi baca dal apa dal? Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sahabat itu ingat betul. Itu dal, Nabi tadi jelas. Nabi itu kan fasih. Itu dal, fahal mim muddakir. Akhirnya sahabat diskusi. Loh, itu maknanya ingat kok pakai dal. Yang maknanya ingat itu dal. Ya, saya ulang lagi. Quran ini saya mudahkan untuk diingat. Apa kamu ingat? Makanya nggak usah dites. Nanti kalau ternyata nggak ingat kan repot. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Adalan amdalan, semuanya jawab dal. Sahabat bingung kan, kalau dal yang maknanya ingat tuh dal, bukan apa? Dal. Semenjak itu terus para ahli nahwu ngerti zakaro bidzal. Adot wazan ifta'ala menjadi apa? Ittakaro, apa? Ittakaro. Terus kena iklal to tafti'alin rudda isramud baki fidana wasdat wadari dalan baki. Kemudian terus ngerti zakaro menjadi apa? Ittakaro dulu pakai ta ifta'ala. Kemudian kena kaidah harus diganti apa? Dal. Berarti taknya ifta'ala diganti dal. Kemudian ada dal ketemu dal, dalnya yang diidhofkan ke dal, akhirnya menjadi apa? Iddakar. Dan itu Quran pakai itu. Ada yang bentuk isim fa'il kayak fa'al mim muddakir, ada yang bentuknya fi'il madhi kayak di cerita Nabi Yusuf, waddakaro ba'da ummatin, apa? Waddakaro ba'da ummatin. Kayak apa? Jadi niki nak alumni sing tahun niki ora pinter kebangetan. Karena ning pokoknya keluarganya Gus Rafiq ini nyewa narasumber profesional, maksudnya dia bisa nyontokno Quran, nyontokno alfiyah. Kadang-kadang guru madrasah yo kacau.
belajar nahwu men Zaidun kok imun. Sehingga bareng muridnya mulai ya goblok tenan. Maca tafsir Jalalain zaman ngaji mau Zaidun kok imun, ra'aitu Zaidan marartu bi Zaidin. Ini kalau cerita wonten Gus Adib, kalau di Sarang katanya peristiwa ini di Lirboyo. Kalau Lirboyo cerita katanya peristiwa ini di Sarang. Butuhe itu nggak bisa dibuktikan. Butuhe nggak bisa apa? Ada anak Jakarta. Kata cerita di Sarang ini di Lirboyo. Kata Lirboyo katanya di Sarang. Nah yang bener yang mana? Kayaknya sama-sama nggak bener. Ada anak Betawi ngaji, ya saya beri contoh di Lirboyo saja, atau di Maron ya nggak apa-apa. Kan pondok-pondok itu kan santri diajari berakhlak karimah. Ciri utama akhlak karimah paling agak pelengahan lah. Gitu. Ja'a Zaidun, Zaid datang. Ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Marartu bi Zaidin, saya lewat ketemu Zaid. Muridnya tuh pelengahan terus. Zaid itu siapa sih kok sepopuler itu? Sampai guru saya nyebut terus pelengahan terus. Dilihat pintu nggak ada Zaid, dilihat Ja'a Zaidun ya nggak datang-datang. Gurunya marah. Oh ya kamu kok pelengahan, nggak sopan, diajarin pelengahan. Jawabnya murid, habis bapak bohong, katanya Zaid datang nggak datang-datang. Habis bapak bohong karena bilang Zaid datang nggak datang. Nah ini menurut saya pengajaran seperti itu memang nggak efektif. Karena ketika diuji di Quran itu memang sering nggak ada. Maksud saya, kalau Anda jadi guru yang baik ketika ada jasmin wasyib bil jasmi takhirun kufi, contohkan di Quran itu ada wa mayartadid berarti fakul idgham, ada mayartada berarti ojo kok contohnya bisa mudah bisa umdud, bisa firro bisa ifrir, bareng maca Jalalain gak ono kembaran kan bingung. Lho sampean bejo lho, maksudnya sampean bejo lho, malam ini bejo tak contohna alfiyah nganggo Quran itu tidak semua orang bisa. Butuh wong profesional, yang sakit itu profesional. Wah, kalau pesan guru-guru Maron lah, ya kadah rada-rada wajib tobat lah. Piye-piye itu nahwu dipelajari itu untuk Quran, bukan untuk Ja'a Zaidun ra'aitu napa? Zaidan marartu napa? Nanti terus ketika diaplikasikan di Quran itu piye ngamen contohnya Zaid ya. Di Quran ada kata Zaid mau sitok tok, falamma qada Zaidun min hawataron itu tok. Itu saja bukan Zaidun yang dorop tuh Zaidan. Bisa murtad kalau kamu mukul Zaid itu, karena ini Zaid bin Harisah ini sahabat top ini. Niki buatan gojlok Gus Rafiq buatan. Niki ngamuk lah supaya. Kulo niku kan sering diskusi tafsir pakar-pakar tafsir nasional. Termasuk kalian Pak Kures. Kulo niku kadang merindukan sing kangkang ini sing hafal Quran, mbok hafal wisuda, mbok hafal tenan, pokoke berhubung suudon haram mesti tak yakini hafal. Tak baleni ya, berhubung suudon haram kula yakin sama hafal Quran. Tapi hanya berdasar karena suudon itu haram. Kalau berdasar faktual ya tak tes nak wani, nak kiai ini ikhlas tak tes, tapi aku yakin kiai ini ra ikhlas. Karena mempermalukan orang di depan umum ya haram juga. Maka berbahagialah teman-teman yang khatam suudon yang haram, mempermalukan haram. Terus aman Kang, tenang mohon Kang. Saya tuh punya teman alumninya bapak, pas tahlil baca kulhu terus tak tanya, nggak boleh kamu baca kulhu. Kenapa? Kamu dulu setor sama bapak itu hanya juz 8, sementara kulhu juz 30. Nggak boleh orang yang juz 8 sok-sokan baca juz 30. Akhirnya dia kalau tahlil nggak pernah baca kulhu. Karena itu juz 30. Saya ulang lagi ya. Andaikan orang-orang Indonesia kayak pondok Lirboyo, pondok banyak lah termasuk pondok, ya pondok-pondok besar. Kalau saya nyontohkan tentu pondok Sarang, pondok Maron, mengaplikasikan alfiyah diaplikasikan dengan Quran. Empun niku pun pinter banget. Kalau sampean bisa gitu neng Mesir ya tetap alim, apalagi di Ethiopia tadi di Rwanda tetap alim. Karena alfiyah itu cukup ketika nganalisis tadi jasmin wasyib bil jasmi takhirun kufi. Di Quran itu ada mayyar tada, ada wa mayyar tadid. Ada mayyusyakik fakil idgham, ada mayyusyaki. Tapi guru-gurunya itu menyontokno boleh umdud, boleh muda, boleh ifrir, boleh firro. Saya dulu itu wis janggal iki. Karena gurunya rapal Quran. Apa ngapal piye wis mikir ekonomi bojone cerewet. Tapi kalau pesen lah, sudahlah generasi ini pun lah, pokoknya mulai iya, gak bisa terang. Nah termasuk tadi
ketika Anda ngaji ahruful ibdal itu kelihatan walam yakullahu kufuwan ahad. Meskipun diakhiri wawu, ini bukan nakis wawi, bukan, ini takhfif yang maknanya seimbang, itu kafa ayak fa'u kuf'an bil hamzi. Maka sebagian qiraah rata-rata qurra sab'ah itu bacanya walam yakullahu kufu'an, masih pakai hamzah karena ini maknanya mukafaah, kafaah. Yang baca kufuan diganti wawu, hamzah diganti wawu itu minoritas, termasuk qiraah kita Imam Asim. Imam Asim itu memang agak unik orangnya itu. Dia itu kalau di fi'il, lo kalau sing neliti sampean rasa protes, Gus Bak kok gak sopan, kamu lebih gak sopan nyalakan saya ini. Imam Asim itu kalau di fi'il itu selalu masih sama, di isim fa'il masih sama, Allahu yastazi'u masih pakai hamzah. Tapi ketika huzuan beliau baca apa? Huzuan pakai wawu, ibdalul hamzati wawan. Tapi di isim fa'il kembali hamzah, mustahzi'un. Paham ya? Nabi ya ayuhan nabiyyu, tapi di fi'il nabi pakai hamzah. Itu sirinya kenapa Imam Nafi' sebagai qori'un madaniyun bacanya apa? Ya ayuhan nabiyyu wan nabiin. Sama cek ning kira asap. Imam Nafi' bacanya apa? Ya ayuhan nabiyyu, he wong sing tukang nyeritakno hukume Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Asim memang unik. Berkahnya beliau baca nabi ibadi, maka kita ngerti kalau nabi itu orang yang menceritakan hukumnya Allah. Coba dari awal kalau Imam Asim baca nabi, malah kamu bingung, dicari di munjid non ba ya sampai mati hidup lagi gak ketemu. Karena itu bukan dari apa? Dari nakis ya'i, bukan, itu proses takhfif. Apa proses takhfif? Terus kalau suwon supaya menjadi kebanggaan kita, kalau yakin hakun, yakin ainul yakin. Riyen nggih kula ngerti langsung kan. Sama ngerti toh Gus Koyum tuh. Kula nak manggil Lek Koyum. Itu ya enggak pernah kemana-mana. Karena serius ngaji sama abahnya ya alim. Gus Zofur ketika putra Mbah Mun di Al Azhar itu tahun pertama sudah the best karena yang bawa ilmu dari Indonesia. Gus Najih dulu di Mekah ya termasuk santri terbaiknya Said Muhammad. Intinya orang-orang yang dulu di pondoknya alim itu ketika ning Mekah ning Mesir ya tetap alim gitu. Syaratnya sudah jadi mutawif loh. Modelnya terus doroh duit terus jadi mutawif, hoda-hada ra jelas. Repot wis. Niki mboten ngamuk niki ngamuk banget maksudnya. Kan ya sakake maksudnya. Ulama Indonesia kan ya alim-alim tenan. Siapa sih yang nggak ngerti alimnya Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud At-Turmusi, Mbak Aisan Jampes dengan Sirajut Talibinnya, Syekh Zaini Bawean dengan kitab falaknya. Kula nu sakjane termasuk Mbah Sahal ngarang kitab Thariqatul Fusul. Niki Gus Hadi pernah ngaji sama Mbah Sahal. Kula niku cara ngarang kitab sakjane nggih saged. Wedi nek Gus Hadi nyanyi ra iso dadi kula niku rada. Sakjane saya lah kompetisi. Api-apian ngarang. Enggak sing maca ora paham padha ae. Karena di Indonesia niku cara kula memang kita harus bangga. Terakhir kalau beri contoh yang Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu pernah punya pemikiran yang mufasir seluruh dunia itu enggak kepikiran. Beliau itu pernah mengingatkan kita begini, ini memangnya enggak masuk akal. Syekh Nawawi kadang yang metu anehnya. Ini secara fikih jelas keliru, bukan keliru banget. Tapi secara ilmu yang di luar fikih itu benar. Angel kan fikih salah tapi ilmu yang lain benar. Imam Nawawi itu pernah fatwa begini, orang minta mati syahid itu dosa. Kaget kan ulama Mesir, kaget ulama Mekah. Terus beliau cara menerangkan lucu. Man talabas syahadah itu ada dua. Kalau syahadah itu ibaratun an maktulil kafir, ini tidak sah. Bahkan dia bisa melakukan dosa besar. Karena maknanya syahadah apa? Ya Allah saya minta mati syahid. Berarti implementasinya apa? Ya Allah jadikan orang kafir bunuh saya sehingga saya mati syahid. Berarti dia ingin menjadi maktulal kafir. Orang yang dibunuh orang kafir itu zillah, tidak ada kerennya sama sekali. Baru lama Mekah mantuk-mantuk ya, masuk akal juga. Ya saya ulang lagi kok ketoknya ngowah-ngowah. Ya saya ulang lagi. Yang dikatakan mati syahid itu dibunuh siapa coba? Dibunuh orang kafir kan? Berarti yang mati syahid berarti namanya apa? Maktulal kafir.
Loh, orang kok minta supaya dibunuh orang kafir, itu kan gak keren. Satu, melumpuhkan pasukan kita karena kita berkurang karena ada yang terbunuh. Wes ngurus yang mata ini kafir. Atau syahadah itu pokoknya ingin toh nyawa, saking senengnya Allah, nyawanya dikasihkan Allah. Kebetulan yang bunuh kafir. Nah yang kedua ini yang baik. Jadi syahadah kebetulan ini yang baik. Ya saya ulang lagi, saking cinta kita pada Allah, nyawa kita serahkan, kebetulan yang bunuh kafir. Tapi jangan pernah berpikir syahadah adalah kamu dibunuh orang kafir. Makanya pernah ada orang kaya Jakarta, Gus doain saya bisa ngerawat orang yatim 100 sampai 1000. Saya jadikan orang kaya, doain jadi orang kaya, ngerawat anak yatim 1000. Saya bilang saya tidak akan mendoakan ila yaumil qiyamah. Itu kan baik, Gus. Kalau doa kamu terkabul, Allah harus bunuh orang 1000 biar anaknya yatim. Mbok kalau ingin baik, yang baik saja, tidak usah gitu. Terus dia mikir, iya ya. Kalau 1 orang kaya ngurmat anak yatim 1000, kalau semua orang kaya doa gitu, saya Indonesia yatim semua. Gitu. Ya kan untuk menjadikan yatim syaratnya bapaknya diapakan dulu. Sudah kalau mau baik, baik saja, tidak punya cita-cita yang nggak jelas gitu. Mintanya 1000 lagi. Berapa orang harus dibunuh Allah supaya anaknya yatim itu. Setelah itu dia tobat malah jadi nggak hormat siapa-siapa. Jadi kan, tapi apapun itu secara ilmu nggak boleh. Kamu berdoa, ya Allah jadikan saya penanggung anak yatim 1000, nggak boleh. Pokoknya kalau kadung ada yatim ya di rumah gitu aja, nggak usah berdoa. Ya nggak usah berdoa, pokoknya ada yatim di rumah, nggak usah apa. Karena untuk mewujudkan yatim harus sabku qotli abihi atau abihim terserah, atau abaihim terserah. Ya makanya ini hebatnya Syekh Nawawi, beliau zaman itu sudah punya terobosan jangan. Sehingga saat itu seorang Islam itu gak kepikiran jadi maktulal kafir. Kalau perang ya ingin menang, perang kok ingin mati. Berkahnya itu terus pahlawan-pahlawan Indonesia, terus Pangeran Diponegoro, semua pahlawan itu ya jenenge perang ya kepengen menang. Ojo mentang-mentang kue nak syahid terus mlebu swarga awal terus kepengen jadi maktulal kafir. Itu dulu di Imam Nawawi itu top betul. Itu di surat An-Nisa ketika Imam Nawawi cerita asyuhada. Syuhada itu ada 2. Ada syuhada ibaratun an maktulil kafir. Nah ini fahadihi latas. Ini syahada yang tidak sah untuk kamu minta. Karena itu ibaratun an qatlil kafir, dan itu dzillah. Itu kehinaan. Guys, kula suwun niki kenangan kula kersane guru-guru teng Maron, teng pundhok pundi mawon, pokoke kula pesen lah. Khusus kaidah-kaidah nahwu contohnya Quran. Misalnya rapal ya goleki mushaf lah. Sementing sehingga anak ini nanti gak gagap. Misalnya wawu qasam ya contohnya wadduha walaili lah. Lo bukti walaili ini jar karena atap wadduha yang majrur biwawil apa? Qasam. Wal fajri. Contohnya pewancet, jadi bareng ngaji tenan yo bingung. Mergo contoh itu gak ono ning Ja'a Zaitun roh itu setan. Sudah gitu punya problem kalau punya santri Betawi kamu dianggap bohong karena Ja'anya enggak, Zaitunnya enggak Ja'a itu. Ja'a Zaitun sudah gitu ditambah roh itu Zaitan. Saya melihat Zaitnya bener, santrinya bilang, "Mana Pak Zaitnya, Pak?" Ya kalau suwon karena Quran itu pun jenengan ngandel kula, Quran itu mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga saking mudahnya Quran, saya tadi cerita Gus Adib, Gus Tasim, itu banyak sahabat yang masih kafir itu mendengar Quran langsung Islam karena betapa mudahnya itu difahami. Sayyidina Umar Islam karena dengar Toha ma anzalna alikal Qur'ana litashqa. Sa'id bin Jubair, Muhammad bin Sa'id bin Jubair itu masuk Islam karena Jubair bin Mut'im bin Adi. Kan ada tabi'in namanya Sa'id, tapi ini yang ceritanya yang Jubair bin Mut'im, an Muhammad bin Jubair bin Mut'im, namanya Jubair bin Mut'im. Itu dia masih kafir. Dia datang ke Medina itu sebagai negosiator supaya Nabi membebaskan Asra Badrin. Masih kafir. Nunggu Nabi sholat maghrib. Kebetulan Nabi baca wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur sampai pada ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Mbok ya kalau ngaku sebagai Tuhan itu dia wujud tanpa ada yang mewujudkan. Ternyata Fir'aun, Namrud, semua yang dipertuhan mereka wujud ada bapak mbahnya dan lahir di bumi. Am khalaqus samawati wal ard. Kalau merasa Tuhan mbok ikut menciptakan langit bumi, lahirnya di bumi kok merasa Tuhannya bumi, ini apa-apaan.
Masa Tuhan sama yang diciptakan dulu yang diciptakan. Terus gitu. Terus katanya Jubair bin Mut'im tadi, kada qalbi ayatira. Kalau dalam riwayat Musnad Ahmad disebut kada qalbi ayyan sodia. Hatiku hancur. Karena Muhammad lam yaktuk syai'an min akli. Akal saya habis oleh logika yang dibangun Muhammad. Langsung matur Nabi masuk napa? Islam. Jadi terus terakhir kalau cerita Muqaddimah Ibnu Jarir At-Tabari. Tafsir terbaik ulama sepakat. Gini ku tafsirut Tabari. Sampai ngendikan Imam Nawawi, lam yusannaf fil Islam misluh. Napa? Lam yusannaf fil Islam misluh. Enggak ada tafsir yang enggak ngiduk tafsir apa? Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau di awal ngendikan Quran itu mudah. Karena orang kafir dulu pun mendengar Quran itu paham sehingga masuk Islam. Wa aidon, alasan kedua, tidak masuk akal misalnya Allah ngendikan gini pada orang kafir, iktabir bima la fahmalaka. Hei orang kafir, pahamilah Quran yang kamu tidak akan paham. Sampai Allah mendamu orang kafir, mentaubai orang kafir kan apa? Ada potensi paham sehingga kalau nggak paham disalahkan. Kalau dari awal nggak potensi paham berarti nggak bisa disalah. Ini jarang kalau ngaji serius nih, gara-gara diteror kalian ning khataman Quran bi alfiyah. Kalau nak ngomong gak ilmiah kan kayak orang regani sing khataman. Nak ngomong ilmiah kita ya ora paham. Jadi ini memang angel. Jadi kiai pancen angel. Angel, jadi kiai ku angel. Mulane sing bener atus kula terus ngawur ngoten mawon. Fadhole Allah jembar ngoten mawon wis pokoke. Terus mulane ibadah barang ya sak pase wae. Wong bu swarga fadhole napa? Pangeran. Sampeyan ora usah bayangno salatem koyo Imam Ghazali, koyo Syekh Qadir Jilani, ora ngaram pun. Terus pokoke salat koyo umume wong ngoten mawon. Standar takrib, mabadik fikihan pun pokoke sah ngoten mawon. Wong kok swarga ya mergo fadhole napa? Pangeran. Karena nggih repot wae. Khataman Quran itu kitab paling suci paling top sak donya. Alfiyah ku nahwu kasta tertinggi. Terus kula kon ngomong apa? Akhirnya kan kula ngomong ilmu papan atas. Nggih resikone nggih wau, gak paham niku wau. Lah iso kae ngoten lah. Tapi kula husnudzon tadi. Wis Kang sampean tenang ae, suudzon ku haram pun tenang mawon. Jadi di hati saya orang kok apal tenan ta ora rai-rai ngene iki mboten ngarah. Saya ini pengagum hukum, suudzon itu haram. Mempermalukan orang juga haram. Ngetes yang bikin malu juga haram. Meskipun husnudzon kadang ya goblok tenan. Wis ora apa-apa lah. Goblok kan gak mesti haram, tapi kalau suudzon niku haram. Jadi tapi kalau suwun pokoke geng sithik diyakini alfiyah diyakini kersane wau ketika napa wonten kaidah sing pilihan jasmin wa syibhil jasmi takhirun kufi kados wa min mudhari indikana munjazim tuhdafunun wa khatfumal jisim. Jadi kadang kayak walam yaku itu polanya kan kayak mu'tal, kayak nakis wawi yang dibuang karena jazm